Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dilayankan oleh Gereja Tuhan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober yang akan datang. Kita mempersiapkan diri dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Pesamuan Kristen nomor 12 bait pertama dan kedua, Yesus Sang Pangen Sejati. Kidung Pesamuan Kristen 12 bait pertama dan kedua, Yesus Sang Pangen Sejati. Gusti Yesus pangen kula mendo kagungannya tenyo nebus layan ranyo mreh kula Sang Slaminyo Sang Kristus pangen utama kang sampun ngetohken nyawa nebus kula saking dosa wah nuntun kula mring swarga. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah situasi yang sulit saat ini, kami bersyukur Tuhan senantiasa memelihara kehidupan iman kami. Terbukti Tuhan mengundang kami dalam perjamuan Tuhan yang akan kami layankan bersama pada hari Minggu yang akan datang. Oleh karena itu saat ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk menguji diri kami masing-masing, sehingga ketika kami bersama-sama menghadap meja perjamuan, kami akan menerima dengan sukacita atas rahmat anugerah penyelamatan Tuhan dan juga mengenang akan karya pengorbanan Kristus yang tentu saja akan menguatkan kehidupan iman percaya kami. Oleh karena itu berfirmanlah Tuhan, karena kami akan mendengarkan dan merenungkan firman sebagai dasar bagi kami untuk menguji diri kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ayat yang tertulis dalam Roma 14 ayat yang ke-17 akan menjadi dasar bagi kita untuk menguji diri kita sebelum kita menerima perjamuan Tuhan. Roma pasal 14 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanan dan minuman memang menjadi kebutuhan pokok kita. Jika kita tidak makan, tentu kita akan mengalami kelemahan secara fisik dan akhirnya tentu kita bisa mati karena akan kekurangan makanan. Demikian juga dengan minuman, karena sebagian besar dari tubuh kita, kurang lebih 70% adalah cairan,
maka air atau minuman kemudian juga menjadi penting bagi kita. Ketika kita mengalami kekurangan air atau yang disebut dengan dehidrasi, lama-lama tubuh kita akan lemas dan kita juga akan mengalami kematian. Demikian pentingnya makanan dan minuman secara jasmani bagi tubuh jasmani kita. Dan jika kita merenungkan akan kehidupan iman kita, rohani kita pun juga butuh makanan dan minuman yang tidak lain adalah kebenaran firman Tuhan. Makanan dan minuman rohani kita adalah taburan firman Tuhan. Makanan dan minuman bagi rohani kita adalah cinta kasih Tuhan yang tentu saja akan menghidupkan roh kita, menghidupkan iman kita dan keyakinan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma mengajarkan bahwa tentang kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman secara jasmani, tetapi makanan dan minuman secara rohani. Apa artinya itu? Bahwa ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita percaya akan pertolongan Tuhan, dan ketika kita yakin akan penyelamatan yang Allah kerjakan melalui Tuhan Yesus Kristus, maka akan menjadi kekuatan bagi kehidupan iman kita. Makanan dan minuman secara rohani itulah yang kita butuhkan. Makanan dan rohani yang berasal dari kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan iman kita. Karena ketika kita semakin jauh dari Tuhan, ketika kita tidak membutuhkan taburan firman Tuhan, ketika kita tidak membutuhkan kesegaran rohani melalui cinta kasih Tuhan yang terus kita hayati dan kita renungkan dalam kehidupan kita, tentu saja rohani kita, iman kita lama-lama juga akan mengalami kematian. Maka makanan dan minuman rohani yang bersumber dari Allah sendiri yang kemudian menjadi penting bagi kehidupan iman kita. Persoalan berikutnya adalah ketika kita menerima makanan dan minuman rohani, baik itu firman Tuhan, baik itu percaya akan karya penyelamatan Allah melalui peristiwa Tuhan Yesus Kristus, dan meyakini bahwa kita semua yang berdosa telah ditebus oleh Allah melalui penyaliban Tuhan Yesus. Apakah dampaknya makanan dan rohani itu dalam kehidupan kita? Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita menerima makanan dan minuman dari Tuhan, maka buah kehidupan tidak lain adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kebenaran, hal yang benar, tentang perilaku yang benar, tentang pandangan hidup yang benar, tentang pola pikir yang benar, perkataan yang benar. Semuanya itu adalah kebenaran yang berpusat pada Allah sendiri. Dan semuanya itu tentu dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang terus kita pergumulkan setiap saat. Tentang damai sejahtera, ketika kita percaya dan beriman akan karya penyelamatan Allah melalui peristiwa Tuhan Yesus Kristus, disitulah sebenarnya kita telah diperdamaikan dengan Allah sendiri. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang seharusnya menerima hukuman mati kekal, tetapi karena kasih karunia-Nya kita mendapatkan pengampunan, damai sejahtera Allah nyata dalam kehidupan kita, yang tidak lain adalah pemulihan relasi yang dikerjakan oleh Allah sendiri, sehingga kita dengan Allah pulih hubungan kita. Dan yang ketiga adalah sukacita. Ketika kita beriman akan karya Tuhan dalam kehidupan kita, ketika meyakini akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, mestinya dalam kehidupan iman kita kemudian muncul sukacita. Mengapa? Karena ada pengharapan-pengharapan baru di dalam kehidupan iman kita, meskipun kita menghadapi persoalan, tantangan, dan juga pergumulan hidup. Oleh karena itu, ketika kita bersama-sama makan dan minum dalam perjamuan, di sana kita diingatkan bahwa tidak hanya pemeliharaan secara jasmani,
berwujud makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan pokok tubuh kita yang diberikan oleh Allah. Tetapi kita juga diberi pemeliharaan oleh Tuhan, berwujud makanan dan minuman rohani, yaitu roti dan anggur yang mengingatkan kita akan tubuh dan darah Kristus yang menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ketika kita bersama-sama makan dan minum dalam meja perjamuan, maka kita diingatkan akan kebenaran yang berasal dari Tuhan, sehingga kita kemudian terpanggil untuk terus hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Selain itu, dengan makan dan minum dalam perjamuan Tuhan, kita juga diingatkan akan panggilan untuk mewartakan damai sejahtera dalam kehidupan kita, sehingga damai sorgawi melingkupi kehidupan bersama kita. Dan yang ketiga, ketika kita makan dan minum bersama dalam perjamuan, kita diingatkan panggilan untuk terus bersuka cita di dalam Tuhan, karena pemeliharaannya, karena perlindungannya, dan karena berkatnya. Maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan kita, karena Allah tentu akan senantiasa memelihara kita melalui cinta kasih-Nya untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan diselenggarakan dan dilayankan bersama pada hari Minggu yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita mengingat bahwa pelayanan sakramen perjamuan merupakan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan yang dilayankan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum Ia disalibkan. Pada saat itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada para murid dan bersabda, "Inilah tubuhku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan minuman, mengucap syukur dan memberikan cawan itu kepada para murid sambil bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk penghapusan dosa-dosa." Saudara-saudara, sebagai sarana pemeliharaan iman, perjamuan kudus mengingatkan kita yang pertama, bahwa roti dan anggur lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan kita akan karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, dengan makan dan minum bersama, kita diingatkan bahwa kita semua adalah bagian dari keluarga Allah. Yang ketiga, bahwa perjamuan mengingatkan kita dan juga menunjuk pada pewartaan karya penyelamatan Allah yang terus dikerjakan oleh Allah dalam sejarah kehidupan manusia. Dan yang keempat, bahwa perjamuan yang kita layankan bersama pada saat ini merupakan perjamuan yang sempurna di sorga nanti, sebagai kesempurnaan segala sesuatu atas kehidupan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjamuan yang akan dilayankan bersama adalah perjamuan yang mengingatkan kita akan pengorbanan cinta kasih Tuhan. Maka pelayanan perjamuan disediakan bagi setiap orang yang mau membawa hidupnya di hadapan Tuhan, menyesali atas dosa dan kesalahannya, serta memohon pengampunan dari Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan agar dapat melakukan semua perintah-Nya. Oleh karena itu, agar perjamuan yang akan kita layankan bersama bermanfaat bagi kehidupan iman kita, mari kita menguji diri kita masing-masing dan mari kita bertanya pada diri kita masing-masing
dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa ketika kita berada dalam kondisi berdosa, dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari dosa tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat? Yang kedua, apakah kita yakin dan percaya bahwa berdasarkan cinta kasih Tuhan, Ia telah menghapus dosa kesalahan kita melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita pada pertolongan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dibebaskan dari kondisi berdosa? Dan yang keempat, oleh karena kasih karunia Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur, dengan setia melakukan setiap firman Tuhan? Marilah pertanyaan-pertanyaan itu kita renungkan dalam hati kita dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama memberikan kesaksian ketika kita mau diundang Tuhan dalam meja perjamuan dan juga bersedia untuk melayani bersama dalam perjamuan Tuhan, kita menyatakan ya dengan segenap hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara bersedia untuk menerima undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan dan juga bersedia untuk melayani bersama dalam perjamuan Tuhan yang akan kita selenggarakan bersama? Bagaimana jawab saudara? Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara kita memuji nama Tuhan kembali. Kita menyanyikan Kidung Pesamuan Kristen nomor 129, bait pertama dan kedua. Kidung Pesamuan Kristen 129, bait pertama dan kedua, tansah bingah. Tias kita sestu raharjo, sinung kabejan nyoto, dene Allah kamo woso nganggep putra mring kita. Moro tansah bunga-bunga weti nunggilan Allah, sarta ngambakalaning pepada kantuke kasampurna. Yang mo agung reksa kita buaken sing bebaya, sing osun lipur ing griya nyantosaken pracaya. Moro tansah bunga-bunga weti nunggilan Allah, sarta ngambakalaning pepada kantuke kasampurna. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk menguji diri kami. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, agar kami benar-benar siap untuk menerima pemeliharaan dari Tuhan melalui perjamuan yang akan kami layani bersama. Tolong kami Tuhan, melalui perjamuan yang akan kami terima, kami terus mengingat akan cinta kasih Tuhan, sehingga kami terpanggil untuk
hidup dalam kebenaran, untuk mewartakan damai sejahtera Tuhan, dan juga senantiasa hidup dalam sukacita karena pengharapan yang terus baru di dalam Tuhan. Berkati kami dan keluarga kami, sehingga kami boleh menghidupi cinta kasih Kristus melalui perilaku kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menghaturkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan dan juru selamat kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, petunjuk teknis untuk pelaksanaan perjamuan kudus yang akan kita layankan bersama pada Minggu tanggal 4 Oktober. Yang pertama, untuk yang beribadah di gereja, dipersilahkan saudara-saudara mendaftarkan diri. Nanti akan ada informasi nomor WA untuk mendaftar diri mengikuti perjamuan di gereja, di mana setiap ibadah jam 8.30 dan jam 18 tetap diberlakukan untuk 50 tempat duduk dan juga memperhatikan usia 15 sampai 60 tahun dan juga protokol kesehatan yang ketat. Sementara untuk saudara-saudara yang akan melakukan perjamuan di rumah masing-masing atau di keluarga masing-masing, dipersilahkan untuk mempersiapkan materi makanan dan minuman perjamuan sesuai dengan kesepakatan keluarga. Yang berikutnya, dimohon orang tua untuk juga mempersiapkan anak-anak baik dengan berdoa bersama ataupun jika ada waktu, orang tua dipersilahkan untuk bercerita barang sejenak tentang Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anak, sehingga penceritaan itu merupakan persiapan juga bagi anak-anak untuk mengikuti perjamuan keluarga. Mari kita bersama-sama mengingat akan kesengsaraan Tuhan dan bersukacita atas karya penebusan Tuhan di dalam perjamuan kudus keluarga sebagai bagian dari bulan keluarga tahun 2020 ini. Tuhan memberkati